Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada pertemuan yang ketiga, kami akan membahas tentang video presentasi fisika material kelompok I. Pengertian dari piezoresistif yaitu adalah fenomena yang terjadi ketika resistivitas listrik suatu bahan berubah akibat adanya tekanan atau regangan mekanis. Fenomena ini banyak dimanfaatkan dalam sensor untuk mengukur tekanan, gaya, atau deformasi mekanis. Sensor piezoresistif bekerja dengan memanfaatkan perubahan resistansi listrik yang terjadi pada bahan tertentu saat mengalami tegangan atau rekangan. Hal ini sering digunakan dalam sensor tekanan, di mana perubahan resistansi dapat diukur untuk menentukan besaran tekanan yang diterima. Lalu untuk karakteristik piezoresistif, yang pertama yaitu sensitivitas, yang dimana sensitivitasnya tinggi terhadap perubahan dan tekanan. Respon lebih cepat terhadap perubahan mekanis, rentang pengukuran yang luas dari tekanan rendah hingga tekanan yang tinggi. Umumnya menggunakan material semikonduktor seperti silikon dan germanium. Lalu yang kedua ada linearitas. Linearitas adalah hubungan pada piezoresistif merupakan konsep yang menggambarkan antara perubahan resistivitas dan regangan mekanis. Pada umumnya, untuk regangan yang kecil, perubahan resistivitas berbanding lurus pada regangan, yaitu epsilon. Meskipun banyak material menunjukkan perilaku linier pada regangan rendah, hubungan ini dapat menjadi non-linier pada regangan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh efek seperti kerusakan mikrostruktur atau perubahan permanen dalam material. Lalu ada histeristis, yang dimana ketika material mengalami regangan, resistivitasnya berubah. Namun saat regangan dihilangkan, resistivitasnya tidak langsung kembali ke nilai semula, menciptakan nilai atau kurva ataupun grafik resistivitas per tegangan. Lalu ada pengaruh velocity, yang dimana banyaknya material piezoresistif, terutama polimer, menunjukkan perilaku viskolastik. Viskolastik ini menunjukkan bahwa material terhadap regangan bergantung pada waktu yang dapat menyebabkan relaksasi resistivitas dan histerisis pada siklus beban kedua. Lalu selanjutnya kelebihan dari material piezoresistif. Material piezoresistif memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, sensitivitasnya tinggi. Material piezoresistif memiliki sensitivitas tinggi terhadap tekanan atau regangan mekanis. Lalu yang kedua, linearitas. Banyak material piezoresistif menunjukkan respon yang linear terhadap tekanan atau regangan yang diberikan. Lalu yang ketiga, respon cepat. Material dari piezoresistif memiliki respon yang cepat, yang berarti material piezoresistif dapat mendeteksi dan merespon perubahan tekanan atau regangan dengan cepat. Hal ini membuat material piezoresistif cocok untuk diaplikasikan pada waktu respon yang cepat diperlukan. Lalu yang selanjutnya, rentang dinamis yang luas. Material piezoresistif umumnya memiliki rentang dinamis yang luas, yang berarti mereka dapat mengukur tekanan atau regangan yang bervariasi dari level rendah hingga level tinggi. Lalu yang terakhir dari kelebihan piezoresistif yaitu memiliki ukuran yang kecil. Material piezoresistif dapat dibuat dalam bentuk sensor mikro atau nano skala, sehingga memungkinkan penggunaan dalam alat atau perangkat yang membutuhkan ukuran yang kecil dan integrasi yang mudah seperti dalam mikro atau nano elektronika dan teknologi wearable. Lalu selanjutnya, kelemahan dari material piezoresistif. Di samping kelebihan yang dimiliki material piezoresistif juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama yaitu histerisis.
Beberapa material dari piezoresistif dapat menunjukkan histeresis, yaitu perbedaan respon resistansi saat pembuatan dan pelepasan tekanan. Ini dapat memengaruhi akurasi pengukuran dan memerlukan kompensasi atau validasi yang tepat. Lalu yang kedua, pengaruh suhu. Suhu dapat mengaruhi karakteristik resistansi material piezoresistif. Perubahan suhu dapat menyebabkan drift atau perubahan layout yang tidak diinginkan. Dalam beberapa aplikasi, kompensasi suhu diperlukan untuk menjaga akurasi pengukuran. Lalu yang ketiga, keterbatasan pada tekanan ekstrim. Material dari piezoresistif mungkin memiliki batasan pada rentang tekanan yang dapat mereka ukur. Tekanan di luar batas tersebut dapat menyebabkan deformasi permanen atau kerusakan pada material. Lalu yang selanjutnya, pengaruh lingkungan. Lingkungan eksternal seperti kelembapan, unsur kimia, atau radiasi dapat mengaruhi kinerja dari material piezoresistif itu sendiri. Dalam beberapa kasus, perlindungan atau perumusan khusus diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keadaan sensor. Lalu yang terakhir, keterbatasan pada jenis pengukuran. Material piezoresistif cenderung cocok untuk mengukur tekanan atau regangan mekanis. Namun, mereka kurang cocok untuk pengukuran fisik lainnya seperti suhu, kelembaban, atau airan fluida yang membutuhkan jenis sensor yang berbeda. Selanjutnya, Material piezoresistif. Yang pertama ada silikon, memiliki sifat piezoresistif yang baik dan sering digunakan dalam sensor modern. Silikon adalah material semikonduktor yang murah dan mudah diproses. Ini membuatnya menjadi pilihan yang ideal untuk produksi sensor piezoresistif dalam skala besar. Silikon adalah unsur metaloid yang memiliki sifat semikonduktor dan merupakan bahan utama dalam teknologi sensor piezoresistif. Hubungan antara silikon dan material piezoresistif terletak pada efek piezoresistif, yaitu perubahan resistivitas listrik yang terjadi ketika silikon mengalami tekanan atau regangan mekanis. Ketika silikon mengalami deformasi, jarak antar atomnya berubah, yang mempengaruhi band gap dan memudahkan atau menyulitkan elektron untuk berpindah ke pita konduksi. Hal ini menghasilkan perubahan resistansi yang signifikan, sehingga silikon sering digunakan dalam pembuatan sensor tekanan dan akselerometer, di mana sensitivitas tinggi terhadap perubahan tekanan sangat dibutuhkan. Keunggulan silikon dalam hal respons cepat dan kemampuan untuk diintegrasikan ke dalam perangkat elektronik menjadikannya pilihan utama dalam aplikasi sensorik modern. Yang kedua ada germanium, digunakan dalam beberapa aplikasi khusus karena sifat semikonduktornya. Germanium memiliki sifat piezoresistif yang lebih tinggi dibandingkan silikon, tetapi juga lebih mahal dan lebih sulit diproses. Germanium adalah semikonduktor yang memiliki sifat piezoresistif yang signifikan, yaitu perubahan resistivitas listrik yang terjadi ketika material tersebut mengalami regangan mekanis. Sifat ini muncul karena struktur kristal germanium yang berbentuk kubus berhadapan, yang memungkinkan perubahan jarak antar atom di dalam material diberi tekanan. Ketika germanium mengalami regangan, band gap-nya juga berubah, sehingga mempengaruhi kemudahan elektron untuk berpindah ke pita konduksi dan mengubah resistivitasnya. Hal ini menjadikan germanium sangat berguna dalam aplikasi sensor, seperti strain gauge, di mana sensitivitas tinggi terhadap perubahan mekanis sangat dibutuhkan. Piezoresitivitas germanium bahkan dapat mencapai koefisien yang lebih besar dibandingkan dengan logam, menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai perangkat sensorik yang memerlukan akurasi tinggi dalam pengukuran tekanan atau deformasi. Yang ketiga ada karbon nanotube, mengubah resistansi listrik ketika mengalami deformasi mekanis, tekanan atau regangan. Ketika CNT diberi tekanan atau regangan, jarak antar atom karbon dan struktur elektroniknya berubah, yang secara langsung mempengaruhi transport elektron di dalamnya, menghasilkan perubahan resistansi yang dapat diukur. Karbon nanotube atau CNT memiliki hubungan erat dengan sifat piezoresistif karena kemampuannya untuk mengubah resistansi listrik ketika mengalami deformasi mekanis, tekanan atau regangan. Ketika CNT diberi tekanan atau regangan, jarak antara atom karbon dan struktur elektroniknya berubah, yang secara langsung mempengaruhi transport elektron di dalamnya, menghasilkan perubahan resistansi yang dapat diukur. Sifat unik ini dikombinasikan dengan rasio aspek yang tinggi, kekuatan mekanik yang luar biasa, dan sensitivitas yang tinggi terhadap deformasi, menjadikan CNT sebagai material ideal untuk sensor piezoresistif. Aplikasinya praktis, mencakup sensor tekanan, sensor regangan, dan berbagai perangkat elektronik fleksibel.
yang membutuhkan respons elektrik terhadap perubahan mekanis dengan keunggulan berupa sensitivitas tinggi dan kemampuan untuk diintegrasikan ke dalam struktur komposit atau film tipis. Next. Prinsip kerja piezoresistif. Yang pertama, aplikasi tekanan. Ketika tekanan diaplikasikan pada sensor, material piezoresistif mengalami regangan, mengubah susunan atom-atom di dalamnya. Kemudian perubahan resistivitas. Perubahan susunan atom ini menyebabkan perubahan resistivitas listrik material yang mengakibatkan perubahan resistansi. Yang terakhir, pengukuran. Perubahan resistansi diukur oleh rangkaian elektronik yang kemudian diubah menjadi sinyal analog atau digital yang mewakili besarnya tekanan yang diterima. Prinsip dasar di balik piezoresistive pressure sensors adalah efek piezoresistif yang mengacu pada perubahan hambatan listrik suatu bahan ketika mengalami tekanan atau regangan mekanis. Fenomena ini diamati pada bahan tertentu, seperti silikon dan germanium, yang menunjukkan perubahan resistansi ketika berubah bentuk di bawah tekanan. Efek piezoresistif biasanya dikuantifikasi menggunakan parameter tak berdimensi yang disebut faktor pengukur atau GF, yang didefinisikan sebagai rasio perubahan fraksional dalam resistansi terhadap regangan yang diterapkan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Piezoresistif memiliki beberapa kegunaan yang signifikan di berbagai bidang. Beberapa kegunaannya yaitu sebagai sensor tegangan, transducer mekanis, dan perangkat medis. Sebagai sensor tegangan, piezoresistif bekerja dengan mendeteksi perubahan resistansi listrik akibat tekanan mekanis yang diterapkan pada bahan sensornya. Teknologi ini banyak digunakan di industri otomotif, medis, dan lingkungan. Semisal di industri otomotif itu untuk mengukur tekanan oli, bahan bakar, atau udara di penerbangan untuk memantau tekanan udara dalam altimeter dan sistem kontrol kabin. Lalu di bidang medis dapat berguna untuk memonitor tekanan darah, serta dalam aplikasi lingkungan untuk mengukur tekanan atmosfer atau kedalaman air. Bisa juga sebagai sensor cuaca. Sensor piezoresistif unggul dalam akurasi dan sensitivitas terhadap perubahan tekanan, menjadikannya andal untuk berbagai kebutuhan pengukuran. Next. Kegunaan selanjutnya yaitu sebagai transducer mekanis. Dalam perannya sebagai transducer mekanis, piezoresistif digunakan untuk mengubah besaran mekanis, seperti tekanan atau gaya, menjadi sinyal listrik yang dapat dianalisis. Aplikasi ini sering ditemukan dalam pengukuran gaya pada mesin industri, pemantauan kesehatan struktur melalui deteksi regangan atau strain, hingga kontrol robotik dalam bidang robotika. Dengan sensitivitas tinggi terhadap deformasi kecil dan kompatibilitas dengan sistem elektronik, piezoresistif menjadi komponen penting dalam teknologi transducer mekanis. Next. Selain itu, piezoresistif juga memiliki peran vital dalam perangkat medis. Teknologi ini digunakan dalam monitor tekanan darah, baik secara non-invasif maupun invasif, serta dalam ventilator medis untuk mengukur dan mengontrol tekanan udara. Di bidang kardiologi, piezoresistif digunakan untuk mengukur tekanan darah di pembuluh atau jantung melalui kateter. Sementara pada aplikasi prostetik, teknologi ini membantu mengukur tekanan pada bagian tubuh untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Dengan keandalan dan respon cepat terhadap perubahan tekanan, piezoresistif menjadi komponen yang sangat dibutuhkan dalam dunia medis. Next. Baik, untuk selanjutnya rumus resistif. Untuk rumusnya itu berkaitan dengan koefisien piezoresistif, di mana dapat kita lihat juga untuk koefisien piezoresistif itu dapat dicari dengan perubahan resistivitas dibagi dengan resistivitas awal dan kemudian dibagi dengan tekanan, di mana koefisien dari piezoresistif ini memiliki hubungan linier
Untuk koefisien piezoresistif ini, jika semakin besar nilai tekanannya, maka semakin besar nilai dari koefisien piezoresistifnya. Jika resistifnya nilainya besar, maka nilai koefisien piezoresistifnya semakin kecil. Kemudian untuk rumus dari piezoresistif ini punya hubungan dengan hukum Ohm, di mana hambatan yang sama dengan resistivitas awal dikali dengan panjang konduktor dan dibagi dengan luas penampang aliran arus, sehingga mendapatkan hubungan linear yang dimana jika semakin besar dari nilai resistivitas awal, maka semakin besar pula dari nilai hambatan, juga semakin besar nilai luas penampang, maka semakin kecil dari nilai hambatan itu sendiri. Sekian, terima kasih. Mungkin itu pemaparan materi dan tugas kelompok dari kelompok I. Mungkin ini juga pertemuan ketiga. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.